tentang itu an-niyat ya, ta'rifuhu makanatuhu. Niat, definisi dan kedudukannya. Menggabungkan niat ya untuk aktivitas yang berbeda namun memiliki kesamaan bentuk dalam satu amalan. Dalam masalah ini dibedakan menjadi dua bentuk amalan. Yang pertama adalah dua amalan atau lebih dilakukan dalam satu amalan. Namun salah satunya adalah ibadah dan lainnya itu bukan ibadah. Jadi ini ada ibadah, ini bukan ibadah. Lalu kita jadikan satu. Bagaimana? Contoh misalnya, amalan dihukumi haram dan batal. Jadi satu. Amalannya itu haram sekaligus batal. Contoh misalnya, seorang berniat korban untuk Allah pada bulan Dzulhijjah, namun juga sekaligus berniat untuk penyembahan kepada selain Allah. Kalau penyembahan selain Allah itu ibadah enggak? Bukan. Ya. Kalau korban itu ibadah enggak? Nah, digabungkan jadi satu. Ya. Jadi korban sekaligus nyelamati napa niku? Grumbul gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi niatnya karena Allah, diniatkan pula karena Allah, kedua-duanya. Maka perbuatan ini dihukumi haram karena terdapat pelanggaran syar'i. Yang kedua adalah amalannya dihukumi boleh dan sah. Contoh begini, berpuasa mengharapkan pahala dari Allah, namun juga terjaga apa? Kesehatan. Biasanya gitu ya. Niatnya puasa, ya. Tapi juga kepingin apa? Apa ini? Badannya terjaga kesehatannya. Puasa ibadah enggak? Terjaga kesehatannya? Bukan ibadah. Itu perkara biasa. Tapi sah enggak puasa kita? Boleh enggak? Boleh ya, itu maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu. Nah, ya. Jadi ada ibadah dan non ibadah, ya. Tapi, nah ini, jika yang menjadi prioritas itu adalah non ibadah, maka ibadahnya boleh jadi apa? Batal. Tapi yang menjadi prioritasnya adalah ibadahnya itu, maka yang non ibadah apa? Ngikutin. Nah, gitu. Contoh, ya, contoh. Bekerja itu ibadah enggak? Bekerja dapat pahala ya karena ibadah. Bekerja supaya dapat gaji. Ibadah enggak? Tidak. Yang prioritas yang mana? Bekerja ibadah atau bekerja dapat gaji? Loh, kalau dua-duanya, tapi ada prioritasnya dulu. Nah, maka gaji itu ngikut gitu ya. Nah, itu yang pertama yang dimaksud dengan ini. Yang kedua, dua amalan atau lebih dilakukan dalam satu amalan di mana masing-masing amalan adalah ibadah, namun ibadahnya berbeda-beda. Nah, contoh, ya, niat untuk dua amalan yang masing-masing dihukumi wajib. Jadi sama-sama wajibnya ini. Yang satu wajib hukumnya, satu hukumnya wajib, digabungkan jadi satu. Bagaimana? Menurut buku yang saya baca ini, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semuanya dihukumi sah. Seperti orang mandi wajib dan orang mau berwudu. Sama-sama wajibnya enggak? Sama-sama wajibnya enggak? Ternyata di dalam mandi wajib itu ada maka biasanya kalau orang habis mandi wajib, selama saat mandi itu tidak berhadas, wajib wudu lagi? Tidak, sama-sama sahnya. Nah, gitu. Itu maksudnya. Ya. Yang kedua, salah satunya dihukumi sah dan yang lain batal. Seperti ya, niat puasa qadha Ramadan dan niat puasa nadar. Qadha Ramadan itu wajib enggak? Nadar puasa? Wajib. Karena ini di luar Ramadan, gabungkan saja. Sah enggak? Yang sah satu, yang satunya tidak
sah, maka harus ada yang diprioritaskan. Yang satunya tidak sah, tidak bisa digabungkan. Yang ketiga, dihukumi batal semuanya. Dihukumi batal semuanya. Contoh, sholat 4 rakaat diniatkan untuk 2 rakaat sekaligus. Untuk 2 sholat sekaligus. Duhur dan asar sama-sama 4 rakaat. Sama-sama 4 rakaat. Aku tak niat asar sama duhur podo-podo 4 rakaat. Nah, tidak boleh kedua-duanya ya. Ini hanya istilah aja. Yang kedua adalah niat untuk amalan salah satunya wajib dan yang lain sunnah. Ini yang sering muncul penjelasan. Semuanya dihukumi sah seperti menggabungkan niat sholat tahiyatul masjid ya dan sholat fardu saat melakukan sholat fardu. Jadi satu itu wajib, satu sunnah. Ternyata waktu kita tadi habis mepet, akhirnya nggak sempat sholat tahiyatul masjid. Maka jangan cukup bahwa Allahu Akbar sholat fardu dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu secara otomatis ngikut gitu ya. Tapi ada ulama mengatakan dengan catatan seseorang itu sudah biasa sholat tahiyatul masjid. Jadi kayak Mas Hadi gini kan biasa sholat tahiyatul masjid. Wis biasa. Pokoknya kalau sholat fardu, kalau nggak sholat tahiyatul masjid itu nggak serak gitu, sehingga dilalah satu saat waktunya mepet, tidak ada kesempatan sholat fardu, sholat tahiyatul masjid. Tapi bagi orang yang tidak biasa sholat tahiyatul, cukup sholat fardu aja. Nah, ini menurut sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Nah, jadi salah satunya dihukumi sah, yang lain batal. Seperti puasa dalam satu hari dengan 2 niat. Puasa wajib seperti qadha Ramadan. Yang kedua adalah puasa Syawal. Qadha Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Puasa Syawal digabungkan, bisa nggak? Nggak bisa, karena beda. Nah, maka ya yang wajib gitu, yang wajib. Nah, puasa Syawal itu tidak bisa dilakukan dalam setahun sekali. Mereka puasa Syawal. Oh, kalau itu kan waktu, bukan menggabungkan niat. Kalau itu memilih waktu. Nah, kalau waktu itu ada 2, muasa dan mudoyak. Muasa itu apa? Muasa itu waktunya panjang, 1 tahun. Mengqadha itu waktunya berapa tahun? 1 tahun. Tapi kalau puasa Syawal, waktunya apa? 6 hari di bulan mudhoyak. Artinya sempit. Kalau ada luas dan sempit, yang didahulukan yang mana? Yang sempit. Nah, makanya ya setelah sunnah. Kalau setelah sunnah, puasa sunnah. Ya. Makanya hadis Nabi itu barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti. Ya. Nah, kan tidak tahu ketika puasa Ramadan itu ada masalah atau tidak. Ya. Kalau nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ternyata ada masalah misalnya, tapi tetap diikuti Syawal, nanti yang puasa mengikuti di kemudian hari. Kalau itu waktu, bukan kaitannya niat, gitu ya. Yang ketiganya dihukumi batal. Contoh misalnya, ya, seorang yang membaca 1 takbir dalam sholat diniatkan untuk takbir, ya. Takbiratul ihram diniatkan dengan takbir intikal untuk rukuk dan yang sunnah, tapi ya nggak mungkin ya, nggak mungkin. Yang terakhir ini, niat untuk 2 amalan masing-masing adalah sunnah sama sunnah digabung, ya. Ya, semuanya atau salah satu di antara 2 ibadah sunnah bersifat sunnah maksudah, ya, seperti salat duha pada waktu duha, salat qabliyah antara adzan dan salat fardu dan semisnya. Maka ini tidak bisa digabung karena waktunya beda. Semuanya bersifat sunnah tapi ghairu maksudah. Artinya waktunya tidak ditentukan secara
khusus misalnya ya. Seperti apa? Salat tahur dengan salat tahiyatul masjid. Nah, salat tahur dan salat tahiyatul masjid. Ya. Nah, itu kan tidak ada waktunya. Waktunya tidak ada. Artinya kapan saja bisa. Nah, ini bisa digabungkan jadi satu, diniatkan dalam satu ibadah gitu ya. Nah, walaupun berbeda ibadahnya. Nah, ini aja menggabungkan. Baik, sampai sini dulu Bapak Ibu. Nggih. Puasa ayam Bed ya. sama Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Itu kan waktunya sama. Ya. Di waktu yang sama. Nah, itu boleh. Kan waktunya sama. Niatnya 2. Iya, niatnya satu aja. Niatnya satu aja. Ya niat. Senin Kamis sama Daud. Oh, niatnya semuanya itu disematkan. Tapi kan waktunya samaan, bersamaan. Nah. Niatnya 2. Iya, niatnya sama. Beda kalau sholat duha sama apa tadi? Sholat duha sama sholat qobliyah. Nah, kan waktunya beda. Kalau qobliyah itu kan sebelum sholat. Kalau ba'diyah setelah sholat. Dan ternyata digabungkan dengan sholat duha. Kan beda waktunya. Sholat misalnya kita bepergian, Iya. nggak bisa berhenti. Iya. Datang sudah hampir maghrib, kita belum berangkat. Ah. Bolehkah sholat asar itu hanya dikerjakan berapa? Kalau sholat safar ya, sholat dalam kondisi musafir, itu kan sholat yang boleh diapakan di qashar ya. Kalau di rumah sudah tidak qashar lagi. Misalnya kita pergi ya, udah beres, jadi kita belum sholat, jalan. Sampai rumah sudah ada. Nah, kalau sudah di rumah tidak perlu di qashar lagi. Jadi 4 rakaat itu nanti malam hari itu. Allah lebih tahu apa yang terjadi pada hambanya. Tidak boleh ya, Dua ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Karena ada yang tidak. Nah, karena posisinya dia sudah di rumah. Tapi kalau jamaah boleh. Nah, kalau jamaah boleh. Nah, tapi kan asar tidak bisa dijamaah dengan maghrib. Ya, maka asar. Ya. Monggo, tidak apa-apa. Banyak tidak apa-apa. Sholat berjamaah Nggih. kan semua makmum mengikuti apa yang dilakukan Imam ya. Seumpama mungkin ya kehilangan imam. Iya. Jadi sudah tahiyat awal kemudian berdiri. Iya. Dan mestinya kan untuk rakaat keempatnya kan berdiri lagi. Beliaunya tahiyat lagi. Sudah diingatkan misalnya subhanallah gitu ya. Masih tetap duduk tahiyat. Bagaimana ini dilakukan oleh makmum? Kalau makmum sudah memberitahu imam dan makmum yakin bahwa apa yang dilakukan itu benar. Imam tidak mau mengikuti makmum, ya sudah, kesalahan itu terletak imam. Makmum, nah makmum sesuai dengan yang diyakini. Nah, menambahi sendiri tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya makmum mengikuti imam pun juga nggak masalah. Karena dosa itu ditanggung siapa? Imam ini itu. Nah. Pakai sujud sahwi karena kesalahan makmumnya, karena makmum kan merasa Oh iya. keliru tadi. Iya, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan saat lalai dalam Imamnya tidak merasa benar. ya, makanya tadi kalau imamnya merasa benar dia mengikuti imam, maka yang salah siapa? Imam. Tapi kalau jenengan imamnya kok yang ngotot, jangan merasa kurang yakin, jangan nah itu tidak ada masalah. Nah, gitu. Kan biasanya sering itu imam itu merasa yakin dengan apa yang dikerjakan. Dan diberitahu itu, cuma kadang-kadang nek memberitahu imam itu kadang-kadang imam itu malah bingung kadang-kadang itu. Yang sering itu. Makanya kalau memberitahu imam itu ya harus pas gitu ya, harus pas. Makanya disunahkan orang yang berada di belakang imam itu adalah orang yang paham tentang salat gitu ya. Nah biasanya yang paham salat kan waduh, yang di belakangnya itu orang tua-tua yang kadang-kadang tidak mengerti bacaan-bacaan salat, sehingga yang
memperbaiki wadah gitu, nggak kerungu imamnya gitu ya. Sering gitu ya, saya juga sering gitu. Atau memperbaiki itu bersama-sama. Ini sih bener gitu ya. Nah, itu kadang bingung. Salah satu saja. Cuma kadang-kadang kan barengan gitu ya. Tapi ini subhanallah ini barengan, wow gitu barengan. Nah, kalau orang sudah banyak orang yang mengucapkan, kira-kira kalau banyak orang loh Pak, lupa enggak yang banyak orang tadi? Kalau yang ingatkan ya satu, yang lainnya enggak. Nah itu boleh jadi yang ingatkan itu yang lupa. Jadi ternyata misalnya kita sholat, imam lupa ya. Yang ingatkan itu yang bilang subhanallah itu banyak. Subhanallah itu barengan. Kira-kira yang benar imam atau makmum? Makmum. Ya, karena suaranya banyak. Kalau suara banyak Pak. Kalau makmumnya yang lupa semua. Karena itu berapa kali sholat asar itu cuma 3. Tapi yang ingat imamnya. Ketika salam berikan dan makmumnya diam semuanya. Ya udah, anggaplah makmumnya belum belajar sholat. Terutama sujud tilawah. Nah, sujud tilawah itu sering gitu ya. Kita sujud tilawah, makmum bilang subhanallah gitu ya. Nah, sehingga ada nek mau sujud tilawah tolong Ustaz diberitahu dulu. Nah, cuma kadang-kadang imam itu kalau omah itu wis nggawa aku mau iki. Ada lagi? Monggo. Cukup? Hai, monggo. Iya, monggo. Nah, kalau kita umpamanya tadi berapa nih? Kalau umpamanya sholat digabungkan itu sunahnya banyak. Iya. Habis wudhu itu ada sholat tahur namanya. Sholat tahur. Oke. Itu terus mungkin ditambah tahiyatul masjid, ditambah kebliya, ditambah sholat hajat dalam satu waktu boleh. Nah, kalau waktunya bersamaan itu boleh. Kalau waktunya itu bersamaan. Tapi kalau waktunya tidak bersamaan, artinya sama-sama telah ditentukan, maka tidak boleh. Kan sholat tahur waktunya ditentukan enggak? Sholat tahiyatul masjid saat masuk masjid. Qobliyah sama toh, waktunya bersamaan. Tapi kalau waktunya luas, sito-sito. Ya, semakin banyak sholat semakin baik. Tapi kalau waktunya bersamaan itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau waktunya beda. Misalnya sholat duha itu waktunya kapan? Nah, duha. Tidak ada digabungkan dengan sholat qobliyah. Qobliyah itu waktunya kapan? Setelah ada adzan kan. Nah, duha. Nah, sudah masuk waktu adzan berarti kan duhanya sudah habis. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Nah, jadi asal waktunya itu bisa dilakukan secara bersamaan, maka menggabungkan niatnya bisa. Ada lagi, monggo. Cukup?